Karakter Bani Israil kan seperti itu, Pak. Ya Pak, saya janji Pak, saya akan berubah cek anak lantai dan anak kita. Ya Pak, saya nggak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan taat sama Bapak dan Allah. Aku tidak akan mengulangi lagi. Tapi jangan dipenjara saya, Pak ya. Ya udah, kamu saya tebus, akan saya keluarkan dari penjara ini asalkan kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya Pak, dikeluarkan dari penjara begitu lagi. Itu karakter Bani Israil. Kalau ada pengajian Pak, saya mau ngaji. Iya saya bilang di sini nggak ada pengajian sih. Padahal kalau di kecamatan di masih ada pengajian enak, ngaji ke kecamatan. Kalau ada pengajian di kecamatan, masa sih masuk kecamatan besar nggak ada pengajian? Harusnya kecamatan itu memberikan contoh. Di masjid itu ada kan pengajian. Masa di kecamatan nggak ada pengajian? Kalah dengan kampung-kampung. Siapa sih DKM-nya? Siapa sih pengurusnya? Akhirnya diadakanlah pengajian. Diadakan. Kalau di kecamatan ada pengajian, saya insya Allah hadir. Ada pengajian kabur. Itu karakter Bani Israil seperti itu. Makanya kalau di masyarakat seperti saya nggak terlalu fokus dan tidak terlalu terus mengikuti keinginan masyarakat ini. Karena belum tentu keinginan masyarakat ketika kita lakukan dia akan merasa senang, tetap dia akan begitu lagi. Ketika kita sakit ngomong sama Allah kan, ya Allah, kalau saya sehat, saya bisa sholat, saya akan ngaji, saya akan hadir di majlisul ilmi, berikan aku kesehatan ya Allah. Ternyata kalau sakit saya nggak bisa beribadah kepadamu, gitu deh. Pak sehat? Iya, saya sakit. Sebetulnya saya pengen ngaji, pengen baca Quran, tapi saya sakit. Doain ya, kalau saya sembuh, insya Allah saya akan bergabung hadir di majlisul ilmi. Insya Allah kalau saya sudah sehat, saya akan tahajud, akan beribadah kepada Allah. Dikasih Allah sehat, ternyata jauh dari Allah. Jangan kaget, itu sudah ada dari dulunya Bani Israil. Mau ngaji, saya lagi repot Ustaz. Kalau saya ngaji, saya nggak jualan, saya dapat uang dari mana? Doainnya supaya saya jadi kaya. Kalau saya udah kaya, saya mau berinfak, saya mau bersedekah, saya mau beribadah, dikasih kaya. Ternyata itu karakter Bani Israil. Awas, hikmah dari ngaji Al-Quran adalah kenapa kisah-kisah Bani Israil dijelaskan? Karena karakter Bani Israil itu minta sama Allah sesuatu, ketika diberikan dia menolak dan tidak mau mengamalkannya. Seperti halnya kitab Taurat, minta sama Allah kitab Taurat, dia berjanji kepada Allah, kalau turun kitab Taurat aku akan menerima dan mengamalkannya. Ternyata ketika turun dia tidak mau mengamalkannya. Setelah itu Allah meminta janjinya, lalu Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepalanya supaya dia sungguh-sungguh benar-benar mengamalkan apa yang dia janjikan, supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana selanjutnya? Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Summa tawallaitum, kemudian orang-orang Bani Israil berpaling. Berpaling maksudnya menyalahi janjinya. Min ba'di dzalika, setelah itu, yaitu berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di gunung Tursina aku tibakan kepadamu, coba kamu tepati janji kamu. Iya, saya akan tepati janji saya. Saya akan
dikirain gunung kursina di lagi, ya benar akan ngawalkannya. Ternyata sunnah tawalaikum min ba'di dzalik, kemudian Bani Israil berpaling, yaitu menyalahi ikrarnya. Setelah itu, yaitu setelah berikrar tadi, kata Allah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau tidak ada karunia Allah, kalau tidak ada rahmat dari Allah, yaitu dengan menerima tobatnya dan menangguhkan siksaan terhadapnya, lakuntum minal khasirin, maka yakin Bani Israil termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa Bani Israil tidak dihancurkan sama Allah? Kenapa Bani Israil tidak dihancurkan sama Allah? Padahal dia sudah menyalahi janji Allah. Jawabannya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kalau bukan karena karunia-Nya Allah, maka Bani Israil itu termasuk orang-orang yang rugi, sama seperti kita. Kenapa kita dulu berdosa tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita banyak ikrar janji, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan kita? Kenapa mata kita banyak dipakai maksiat, tapi tetap bisa melihat? Kenapa tangan kita yang selalu megang sesuatu yang maksiat, tapi sampai saat ini tangan kita masih bisa digunakan? Kenapa kaki kita yang banyak melangkahkan kaki kepada maksiat, tapi sampai saat ini kaki kita masih bisa berjalan? Jawabannya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena fadlnya Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, Allah sudah jadikan kita manusia yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mata dipakai maksiat, Allah berikan siksaan, mata kita langsung tidak melihat, kita rugi. Kalau kaki dipakai maksiat, langsung Allah lumpuhkan kaki kita, itu kan rugi, Pak. Kalau perut kita diisi dengan sesuatu yang haram, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan siksaan kepada kita, itu rugi, Pak. Apakah kita pernah berpikir kita enak aja, mata dipakai maksiat tapi masih bisa melihat, telinga dipakai maksiat tapi masih bisa mendengar, kaki dipakai maksiat tapi masih bisa berjalan? Kenapa Allah tidak memberikan siksaan kepada kita? Kenapa Allah tidak mengangkat penglihatan mata kita? Kenapa Allah tidak menghilangkan geraknya kaki kita? Kenapa Allah tidak menghilangkan pendengaran telinga kita? Jawabannya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Itu adalah fadlnya Allah, itu semua adalah rahmatnya Allah. Kalau tidak Allah memberikan rahmat dan fadlnya, mungkin kita sudah menjadi orang yang rugi, yaitu mata sudah tidak bisa melihat, telinga sudah tidak bisa mendengar, tangan sudah tidak bisa memegang, kaki pun sudah tidak bisa berjalan. Tapi sampai saat ini, walaupun badan kita dipakai maksiat terus, Allah masih memberikan kesehatan. Ini adalah rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Bani Israil.
Tuhannya. Kalau saya yang jadi Allahnya, saya kasih orang ini mata dan penglihatannya, matanya dipakai maksiat udah saya aman. Kalau saya yang jadi Tuhannya, saya kasih kaki orang tersebut, ternyata dipakai maksiat, saya ambil kakinya. Coba kita pikirkan, kita umur berapa tahun? 60 tahun. Coba timbang, apakah banyak dipakai maksiat badan ini, apakah banyak dipakai Tuhan? Kalau ternyata badan ini banyak dipakai maksiat, kenapa sampai saat ini kita masih bisa melihat? Kalau ternyata badan ini lebih banyak dipakai maksiat, kenapa kaki kita masih bisa berjalan? Kalau ternyata umur kita ini banyak yang dipakai maksiat, kenapa telinga kita masih bisa mendengar? Itu adalah kasih sayang Allah. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, lakuntum minal khasirin, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, yaitu tidak termasuk orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, Allah memberikan kesempatan mata ini masih bisa melihat. Allah memberikan kesempatan telinga ini masih bisa mendengar. Allah berikan kesempatan kaki ini masih bisa melangkah. Ayo kita sama-sama jadikan badan kita ini untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan isi-isi yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Gusti bere lumpuh kakarang memang Gusti. Gusti bere teringali Gusti, tate kunaon teringali. Ngomong Gusti bere ningali mah. Ningali asyik wae. Bani Israil itu seperti itu. Ditakut-takutin, gunung tusin di atasnya, lalu gunungnya ditaruh lagi, paling tumma itu dia berbalik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sengaja tidak menghancurkan Bani Israil dulu karena itu memperlihatkan fadlnya dan rahmatnya Allah supaya Bani Israil tidak termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya berpaling mengamalkan kitab Taurat. Akhirnya walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui alladzina tadaw terhadap orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan Allah, minkum bisabti di antaramu pada hari Sabtu. Dulu ada aturan dalam ajaran orang Yahudi, dalam ajaran orang Yahudi, kalau hari Sabtu itu tidak boleh melakukan apapun kecuali dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari besar orang Yahudi